Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Afrianto, NIM 8040190105. Di sini saya akan menjelaskan PPT atau PDF dengan topik keamanan email. Yang pertama, sejarah email. Email adalah bagian dari internet. Email diciptakan pada tahun 1971 oleh Roy Tomlinson. Pesan pertama yang dikirim pada waktu itu adalah QWERTY UIOP, yang merupakan baris pertama pada keyboard komputer. Pada tahun yang sama, icon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting untuk menunjukkan @ atau pada. Fungsi email sekarang, yaitu sebagai identitas diri secara personal, yaitu sebagai alat berkirim pesan, seperti kita pada saat ingin melamar pekerjaan, kita terkadang diharuskan untuk mengirim pesan melalui email ke perusahaan tersebut, dan email juga sebagai alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial, fanpage, game, dan lain-lain. Email sebagai media promosi. Pengertian dan cara kerja. Email adalah pesan yang terdiri atas kumpulan string ASCII pada format RFC 822, dikembangkan pada tahun 1982. Terdiri atas dua bagian yang dipisahkan baris kosong, header, sender, recipient, date, subject, delivery path. Body, isi pesan yang akan kita tulis di dalam email tersebut. Perkembangan email dengan aplikasi gabungan standar RFC 822 dan MIME. MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension menambahkan kapabilitas RFC 822 agar email mampu membawa konten non-ASCII, menambahkan 5 header file pada email untuk spesifikasi MIME dan konten, seperti type, encoding, ID, dates. Bagaimana email bekerja? Yang pertama, proses sederhana. Kotak keluar, pengirim, kotak masuk, penerima. Proses sebenarnya mengirim mail user agent ke MTA atau MDA pengirim, lalu MTA pengirim mail transfer agent, dan ke MTA penerima mail transfer agent, lalu kepada MUA penerima atau mail user agent. Pertama, MUA mail user agent adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, mengirim, dan menerima email, seperti Yahoo, Gmail, Outlook, dan layanan email lainnya yang biasa sering kita temukan di dunia internet. 2. MTA atau Mail Transport Agent merupakan salah satu komponen mail server yang bertugas untuk menerima, mengirim email dari komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Yang ketiga, MDA, yaitu Mail Delivery Agent, adalah sebuah software komputer yang bertanggung jawab mengantarkan email dari MTA server. MDA juga dikenal sebagai LDA atau Local Delivery Agent. Beberapa MTA dapat mengisi peran MDA ketika mereka menambahkan pesan email baru ke file pesan pengguna lokal. Pertama, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah standar untuk transmisi atau mengirim email. Protokol ini bertugas untuk melakukan komunikasi dengan server untuk mengirim email dari lokal email ke server email. 2.
POP3 atau Post Office Protocol adalah versi ketiga dari model penerima email. POP3 menerima dan menyimpan email untuk seorang sampai mereka mengambilnya. POP3 adalah protokol server atau klien, tempat di mana email dikirimkan dari server menuju email lokal. 3. IMAP atau Internet Message Access. IMAP memungkinkan Anda dapat mengakses email Anda dimanapun Anda berada, biasanya diakses melalui internet dan bisa menggunakan handphone atau laptop atau PC. 3. Ancaman dan pencegahan. Ancaman kejahatan email. Pengguna email perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memisahkan urusan pribadi dan urusan pekerjaan agar terlihat profesional dan terpercaya di hadapan mitra bisnis untuk meningkatkan produktivitas perusahaan serta sebagai komunikasi formal bisnis. Jenis penipuan dengan memberikan tawaran melalui email kepada orang lain, menyamarkan pengirim. Seperti menyamarkan pengirim itu seperti ya perusahaan mengirim email kepada orang yang tidak dikenal, orang yang sedang mencari pekerjaan gitu. Nah, itulah contoh dari menyamarkan pengirim. Dan juga bisa mengirimkan sebuah virus disebut sebagai kolaborasi antara phishing dan malware propagation. Seperti kalau lalu kirim email yang berisi virus itu biasanya si pengirim melampirkan tautan yang kemudian nanti itu akan kita klik atau kita pilih. Nah, nanti itu otomatis malware tersebut akan langsung terinstall di dalam perangkat yang kita gunakan pada saat mengakses email tersebut. Contoh ancaman pada email, spamming, scamming, phishing, malware propagation, dan spoofing. Secara umum, spam berisikan konten-konten tentang promosi berbagai produk, barang, dan jasa. Biasanya yang banyak kita kenal sebagai spam adalah inbound spam atau spam yang masuk ke mailbox kita. Kalau kita lihat flownya, spam itu dibagi menjadi inbound spam dan outbound spam. Inbound spam yang biasa kita kenal ini adalah email sampah yang perlu difilter agar storage email kita tidak cepat penuh dan informasi penting tidak terlewatkan. Pencegahannya adalah dengan implementasi enterprise anti-spam dan virus pada mail server Anda dan melakukan biasing learning terhadap spam-spam yang baru. Outbound spam itu kegiatan pengiriman spam dilakukan oleh mail server Anda. Mengirim spam ini dilakukan oleh akun email yang telah mengalami security breach, sehingga dapat diakses oleh peretas untuk mengirimkan spam menggunakan akun email tersebut. Ini adalah beberapa tips agar email kita aman dari yang namanya ancaman dari luar. Yang pertama adalah jangan merespon email yang tidak dikenal, membatasi publikasi email, membuat email sesuai kebutuhan, gunakan software anti-spam, aktivasi fitur anti-spam pada email, gunakan saat melampirkan email pada sosial media. Email scam biasanya berisi pesan yang sangat meyakinkan. Scamming ini mirip dengan SMS yang berisikan informasi pemenang undian. Bentuk email scamming cukup variasi, umumnya berisikan sesuatu yang menarik, baik itu menarik simpati, menarik perasaan bahagia, di mana juga kita mempercayainya. Kita akan terjebak pada suatu mekanisme jebakan yang akan menggiring kita melakukan pembayaran secara sukarela, seperti orang terhipnotis. Malware propagation.
Dunia komunikasi email dan internet kadang terasa penuh dengan bahaya malware, virus. Sistem email perusahaan Anda kemungkinan telah memiliki software anti-spam dan antivirus untuk melindungi email kantor Anda dari email bervirus. Namun, software tersebut tidak dapat mencegah semua malicious email dan beberapa malicious threats yang datang dari internet, diantaranya Trojan Horse, virus, worm, spyware, dan ransomware. Selain menerapkan password yang rumit setiap akun email Anda, berikut ini adalah hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk menghindari malicious email. Yang pertama, jangan membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Klik sembarang link, kecuali link yang Anda percaya yang di mana link itu terdapat di dalam email yang Anda terima. Membuka attachment kecuali dari sumber terpercaya, lakukan scan antivirus sebelum Anda membukanya. Spoofing, banyak dari kita telah menerapkan dasar pengamanan email. Lantas, mengapa perlu tetap waspada? Hacking akun email sangat umum, sehingga hampir setiap hari kita bisa mendapatkan email dari seseorang yang Anda kenal yang akunnya telah diretas. Jadi, sekalipun Anda mengenal alamat emailnya, jangan langsung percaya pada isi email. Email spoofing menggunakan alamat form palsu. Mungkin Anda menerima sebuah email dari CEO perusahaan Anda atau dari klinik dokter Anda yang meminta beberapa data personal Anda. Padahal email tersebut bohong karena itu telah diambil alih oleh orang lain atau diakses oleh orang lain. Dan di mana data Anda nanti yang telah Anda berikan, yang Anda balas ke email tersebut biasanya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti penipuan. Menghubungi pengirimnya melalui media lain untuk konfirmasi permintaan tersebut sebelum mengirim informasi sensitif. Jangan memberitahu data sensitif seperti password, nomor rekening, informasi kartu kredit, dan lain sebagainya sebelum Anda mendapatkan konfirmasi yang meyakinkan. Baiklah, yang selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya tentang keamanan World Wide Web. Apa itu WWW atau World Wide Web? Di mana kita menemukan sering kita jumpai World Wide Web tersebut. World Wide Web atau WWW atau Web 1 merupakan salah satu killer application yang menyebabkan populer internet. WWW dikembangkan oleh Tim Berners-Lee ketika bekerja di CERN, Swiss. World Wide Web ini tercipta pertama kali yaitu pada tahun 1990. Kehebatan World Wide Web adalah kemudahan untuk mengakses informasi yang dihubungkan satu dengan lainnya melalui konsep hypertext. Pembaca atau peraga sistem WWW yang lebih dikenal dengan istilah browser dapat diperoleh dengan mudah, murah, gratis. Contohnya adalah seperti browser yang sering kita pakai, seperti Internet Explorer, Opera, Mozilla, dan masih banyak dengan lainnya. Sejarah dari browser ini dimulai dari browser di sistem komputer NXT yang kebetulan digunakan oleh Berners-Lee. Sistem komputer NXT tersebut merupakan sistem dari komputer yang merupakan sistem komputer dari perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs. 2. World Wide Web. Berkembangnya World Wide Web dalam internet menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakannya sebagai basis. Banyak sistem yang terhubung ke internet tapi menggunakan basis web sebagai basis untuk sistem informasinya yang dipasang di jaringan internet. Untuk itu, keamanan sistem informasi yang berbasis web dan teknologi internet bergantung pada keamanan sistem web tersebut.
Arsitektur sistem web terdiri dari dua sisi, yaitu yang pertama server dan klien. Kedua itu dihubungkan oleh jaringan internet atau computer network. Selain menyajikan data-data dalam bentuk statis, sistem ini juga menyajikan data dalam bentuk dinamis dengan menjalankan program. Seperti ini dapat dijalankan di server, misalnya yang CGI, Servlet, dan di klien, seperti Applet, JavaScript. Sistem server dan klien memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Asumsi World Wide Web. Yang pertama, asumsi World Wide Web dilihat dari sisi pengguna atau user. Server dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang di mana organisasi tersebut mengaku yang memiliki domain tersebut. Contohnya adalah www.bni.co.id. Itu saya menunjukkan bahwa situs itu merupakan milik Bank BNI. Maka kita percaya bahwa server tersebut memang benar milik Bank BNI. Adanya domain yang dibajak merupakan anomali terhadap asumsi ini. Dokumen yang ditampilkan bebas dari virus, trojan, horse, atau itikat jahat lainnya. Bisa saja orang yang nakal memasang virus di webnya, akan tetapi ini merupakan anomali. Server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung atau user yang melakukan browsing pada pihak lain. Hal ini disebabkan kita mengunjungi sebuah website, data-data tentang kita, atau nomor HP, sistem operasi, browser yang sedang kita gunakan untuk mengakses World Wide Web tersebut, dan lain-lain dapat dicatat. Pelanggaran terhadap asumsi ini sepenuhnya melanggar privasi. Jika hal ini dilakukan, maka pengunjung tidak akan kembali ke situs ini. Karena jika hal ini terjadi, maka pengunjung atau pengguna situs tersebut atau World Wide Web tidak akan lagi percaya dengan situs tersebut karena tidak memiliki privasi yang baik. Dua, asumsi dilihat dari penyedia jasa atau webmaster. Pengguna tidak beretikat untuk merusak server atau mengubah isinya tanpa izin. Pengguna hanya mengakses dokumen-dokumen atau informasi yang diizinkan diakses. Identitas pengguna benar. Banyak situs web yang membatasi akses kepada user-user tertentu. Dalam hal ini, jika seorang pengguna login ke web, maka dia adalah pengguna yang benar. 3. Asumsi dari kedua belah pihak, user x webmaster. Jaringan komputer atau network dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Informasi yang disampaikan dari server ke pengguna dan sebaliknya terjamin keutuhannya, tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga yang tidak berhak dalam mengakses server tersebut. Yang ketiga, keamanan server World Wide Web. Keamanan server World Wide Web biasanya merupakan masalah dari seorang administrator yang memasang server World Wide Web di sistem Anda. Maka Anda membuka akses, meskipun secara terbatas kepada orang luar. Apabila server Anda terhubung ke internet dan memang server World Wide Web Anda disiapkan untuk publik, maka Anda harus lebih berhati-hati sebab Anda membuka pintu akses ke seluruh dunia. Ya, maksudnya dalam hal tersebut bisa saja seperti hacker atau cracker berusaha untuk menembus keamanan server World Wide Web tersebut. Server World Wide Web menjadikan fasilitas agar klien dari tempat lain dapat mengambil informasi dalam bentuk berkas atau file atau mengakses perintah menjalankan program di server. Fasilitas pengalihan berkas dilakukan dengan perintah GET, sementara mekanisme untuk mengakses perintah dari server dapat dilakukan dengan CGI atau Common Gateway Interface. Server Side Include atau SSI, Active Server Page atau ASP, PHP atau dengan menggunakan servlet seperti pengguna Java Servlet. Adanya lubang keamanan di sistem World Wide Web dapat dieksploitasi dalam bentuk yang beragam, antara lain seperti informasi yang di user diubah, sehingga dapat mempermalukan perusahaan atau organisasi Anda, dikenal dengan istilah device,
Device itu seperti contohnya adalah mengubah tampilan halaman dari sebuah perusahaan atau sebuah kementerian sehingga tidak sesuai dengan tampilan yang dibuat pada awalnya. Dua, informasi yang semestinya dikonsumsi untuk kalangan terbatas, seperti laporan keuangan, strategi perusahaan Anda, database klien Anda, ternyata berhasil disadap oleh saingan Anda. Ini mungkin sebabkan salah setup server, salah setup router atau firewall, atau salah setup authentication. Informasi dapat disadap, seperti misalnya pengiriman nomor kartu kredit untuk membeli melalui www. Atau orang yang monitor kemana saja Anda melakukan web surfing. Server Anda diserang, misalnya Anda memberikan request secara bertubi-tubi, seperti spam, sehingga Anda tidak bisa membiarkan layanan ketika dibutuhkan, atau denial of service attack. Untuk server web yang berada di belakang firewall, lubang keamanan server web yang dieksploitasi dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dari firewall dengan mekanisme tunneling. Langkah pengamanan. Satu, melakukan membatasi akses melalui kontrol akses. Sebagai penyedia informasi, dalam bentuk berkas-berkas sering diinginkan pembatasan akses, misalnya diinginkan hanya orang tertentu saja yang dapat mengakses berkas atau informasi tersebut. Pembatasan akses dapat dilakukan dengan yang pertama, membatasi domain atau nomor IP atau internet protokol yang dapat mengakses, menggunakan pasangan user ID dan password. Mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka atau dideskripsi oleh orang yang memiliki kunci pembuka. Mekanisme untuk mengontrol akses ini bergantung pada program yang digunakan sebagai server. Dua, proteksi halaman dengan menggunakan password. Salah satu mekanisme mengatur akses adalah dengan menggunakan pasangan user ID, user identification, dan password. Untuk server web yang berbasis Apache, akses ke sebuah halaman atau sekumpulan berkas yang terletak di sebuah direktori di sistem Unix dapat diatur dengan menggunakan berkas htaccess. Yang ketiga, secure socket layer. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan World Wide Web adalah dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi pada tingkat soket. Dengan menggunakan enkripsi, orang tidak bisa menyadap data-data atau transaksi yang dikirim dari atau ke server World Wide Web. Yang keempat, mengetahui jenis server. Informasi tentang server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusak untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operating system yang digunakan. Seorang penyerang akan mencari tahu software dan versi yang digunakan sebagai web server, kemudian mencari informasi di internet tentang kelemahan web server tersebut. Common Gateway atau interface. Common Gateway Interface atau CGI digunakan untuk menghubungkan sistem World Wide Web dengan software lain di server web. Dengan adanya CGI, kemungkinan hubungan interaktif antara user dan server web, CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out form, mengakses database, atau menghasilkan halaman yang dinamis. Potensi lubang keamanan yang dapat terjadi dalam CGI. Seorang pemakai nakal dapat memasang skrip CGI sehingga dapat mengirim berkas password pada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle dari web server. CGI yang salah konfigurasi sehingga memiliki otoritas seperti sistem administrator sehingga ketika dijalankan dapat melakukan perintah apa saja. CGI Guestbook yang secara otomatis menambahkan informasi ke dalam halaman web seringkali disalahgunakan oleh orang
yang nakal yang mengisi link ke halaman seperti pornografi atau diisi dengan sampah, junk text, sehingga memenuhi disk milik web. Client dan web application. Keamanan klien web, keamanan klien, World Wide Web, pelanggan privacy. Ketika kita mengunjungi sebuah situs web, browser kita dapat dititip sebuah cookie yang fungsinya adalah untuk menandai kita. Ketika berkunjung ke server itu kembali, maka server dapat mengetahui bahwa kita kembali ke server dan memberikan setup sesuai dengan keinginan, preference kita. Penyisipan Trojan Horse, yaitu dengan cara yang lain adalah dengan menyisipkan virus atau Trojan Horse. Bayangkan apabila yang Anda download ada virus atau Trojan Horse yang dapat menghapus isi hard disk Anda. Aplikasi web. Pada awalnya, aplikasi web dibangun hanya dengan menggunakan bahasa yang disebut HTML atau Hypertext Markup Language. Pada perkembangan berikutnya, sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML. Aplikasi web itu dapat dibagi menjadi web statis dan web dinamis. Dari sisi teknologi yang digunakan untuk membentuk web dinamis, terdapat dua pengelompokan, yaitu teknologi pada sisi klien dan teknologi pada sisi server. Aplikasi web client-side programming. Teknologi web pada sisi klien diimplementasikan dengan mengirimkan kode perluasan HTML atau program tersendiri dari HTML ke klien. Klienlah yang bertanggung jawab dalam melakukan proses terhadap seluruh kode yang diterima. Kelemahan pendekatan seperti ini adalah terdapat kemungkinan bahwa browser seperti klien tidak mendukung fitur kode perluasan HTML. Kelebihan teknologi pada sisi klien yaitu memungkinkan penampilan yang bersifat dinamis. Contohnya yaitu teknologi pada sisi klien, yaitu Control, ActiveX, Java Applet, dan script sisi klien. Aplikasi web server-side programming. Teknologi pada sisi server memungkinkan pemrosesan di dalam server sehingga kode yang disampaikan pada pemakaian berbeda dengan kode asli server. Contoh teknologi yang berjalan server yaitu CGI, OSP, JSP, PHP, dan lain sebagainya. Keuntungan dalam penggunaan teknologi pada sisi server yaitu mengurangi lalu lintas jaringan dengan cara menghindari percakapan bolak-balik antar klien dan server, mengurangi waktu pemutaran kode, mengingat klien hanya mengambil kode HTML saja, mencegah masalah ketidakkompatibelan browser, klien dapat berinteraksi dengan data yang ada pada server, mencegah klien mengetahui rahasia kode, seperti mengingat kode yang diberikan ke klien berbeda dengan kode asli pada server. Baiklah, itulah tadi presentasi saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.